Likuiditas perbankan Indonesia kita tahu memang masih terus bertumbuh. Namun kalau kita berkaca pada kegagalan perbankan di global, apakah ada tindakan antisipasi yang mungkin juga sudah disiapkan di BS? Ya, jadi, mungkin kembali ke sedikit langkah dulu, jadi dari pelajaran kita dari, yang, financial market kemarin adalah tentang risk management ya. Jadi di dalam risk management itu, manajemen risiko itu kita, bank perlu mengatur, tentang revenue, tentang manajemen revenue, penempatan, dan ujung-ujungnya likuiditas. Likuiditas ini risiko likuiditas yang paling susah. Jadi, pada khususnya kita melihat, risiko pasar, risiko likuiditas, lalu beranjak ke risiko, reputasi dari kayak seperti Credit Suisse. Itu yang menyebabkan semua akan, berakumulasi dan, kembali lagi risiko likuiditas bank diras oleh, nasabah. Pada khususnya di BS kita selalu memonitor likuiditas melalui stress test. Kita juga compliance terhadap banyak, liquidity metrics seperti mismatch, laporan mismatch, concentration risk, kita banyak limit dan, kecukupan SQLA atau liquid lancar, dan juga kita, selalu testing, LCP atau liquidity, continuity plan. Nah, echoing, apa yang Pak Irman tadi bilang juga, kita pas ketika suku bunga, itu, seperti, tidak selalu harus kita penempatan di duration panjang untuk mencari revenue. Kadang kita harus juga penempatan di duration pendek untuk lancar, untuk mengimbangi dari profil, nasabah kita. Jadi kita tuh penting untuk bank mengerti profil nasabah, dari sektor mana, NBFI, retail, atau corporate, apakah dia account, operating account atau non operating account. Dan itu yang dilakukan di DBS, secara rutin, bahwa kita memantau, semua matriks tersebut sehingga kita bisa terhindar dari, sadang risiko likuiditas. Baik, OJK juga meminta perbankan melakukan stress test. Apakah ada kebijakan pengelolaan likuiditas tertentu yang mungkin juga dilakukan oleh DBS terkait hal ini? Ya, stress test itu rutin, bagi semua bank. Kita stress test, risiko kredit, risiko pasar, dan semua. Risiko likuiditas itu, juga kita stress test, dan banyakkan risiko likuiditas itu impact dari, tier 1, risiko yaitu kredit, operasional, dan, pasar, kredit. Kita melihat, pertama kecukupan modal, kekuatan tier 1 modal kita, total CAR kita, dan juga, juga kita match kepada, rencana penggunaan modal ke depan, eksekusinya bagaimana. Jadi, memang, semua bank melakukan stress test dan, DBS juga rutin melakukan stress test. Baik, artinya yang disampaikan OJK ini sebenarnya tidak terlalu efektif juga untuk bisa mungkin memberikan tindakan antisipasi agar tidak terjadi seperti kegagalan di perbankan global begitu. Pasti efektif, jadi ditambahkan terhadap stress test itu adalah yang penting adalah keseharian atau rutin, manajemen risiko likuiditas itu tersendiri, karena mungkin stress test dilakukan, eee eee, per periode basis, tapi pemantauan dan manajemen risiko likuiditas itu harus dilakukan secara rutin dan itu harus dilakukan secara konsisten. Baik, kita akan beralih lagi ke Pak Irman. Pak Irman, pandangan Anda seperti apa kalau kita melihat kondisi likuiditas di dalam negeri yang cukup melimpah? Oke, kondisi likuiditas dalam negeri yang cukup melimpah ini kan, kalau kita lihat root cause-nya gitu ya, itu adalah pada saat pandemi. Kita tahu bahwa pada saat pandemi banyak sekali, stimulus yang diberikan oleh otoritas gitu ya, baik fiskal maupun moneter gitu. Sedangkan pada saat itu juga yang sama, kredit kita, sedikit lebih, sulit untuk pada saat itu kondisinya lebih ketat gitu ya, dalam artian selektif dari pemberian kreditnya dan juga demand-nya pun juga tidak ada gitu, menurun karena aktivitas realnya juga tidak ada. Nah, kalau sekarang kita lihat kondisi likuiditasnya itu udah mulai normalize sebenarnya karena beberapa indicator gitu termasuk excess liquidity yang ada di Bank Indonesia dari perbankan Indonesia itu jumlahnya sudah mulai turun. Kalau kita lihat dari 1.000 triliunan di akhir tahun 2021 turun ke 800-an di akhir tahun 2022 dan sekarang posisinya ada di 700-600. Tapi ini jauh lebih tinggi masih dari pre-pandemic level. Artinya kalau saya melihat ini sebenarnya adalah
langkah yang bagus gitu ya, karena liquidity ini nanti ujung-ujungnya mungkin akan kembali ke yang normal, cuma posisinya lebih phase-nya lebih gradual, dan ini saya lihat sudah tepat gitu ya Bank Indonesia memaintain liquidity-nya tetap ample dan absorption liquidity ini supaya tidak menimbulkan overheating ekonomi yang ujungnya nanti inflation yang tinggi, itu perlu diserap lagi ke dalam balance sheet ABI gitu. Dan serapan ini juga perlu hati-hati karena biasa bank di beberapa tahun terakhir sudah terbiasa dengan liquidity yang sangat bisa dikatakan banjir gitu ya, abundant, yang sangat flush. Ketika kalau dilakukannya absorption yang secara abrupt tanpa pertimbangan yang baik gitu ya, itu bisa menyebabkan behavior dari bank mungkin akan mengalami shock gitu. Nah, dengan gradual seperti ini saya lihat bank juga mulai menyesuaikan, dan juga konsep kehati-hatian itu selalu diterapkan dalam manajemen likuiditas. Jadi saya lihat so far kita punya likuiditas pertama masih jauh lebih tinggi dari pre-pandemic, dan meskipun trennya ke depan saya lihat masih akan terus mengalami penurunan gitu, atau yang kita sebut dengan normalisasi kembali ke level pre-pandemi dulu gitu. Jadi kita lihat masih normal lah gitu trennya. Nah,